Nah, saat ini kita belajar firman Tuhan, kita mendengar cerita Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa isi dari firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita Alkitab tentang peristiwa ular tembaga. Ketika orang Israel melihat ular tembaga itu, maka mereka memperoleh hidup, ya. Dan setelah itu Tuhan juga mengizinkan kepada orang-orang Israel untuk memperoleh kemenangan, sehingga mereka melawan Raja Sihon dan Raja Og, sehingga peristiwa itu tersebar secepat mungkin di seluruh daerah bahwa orang Israel mendapatkan kemenangan. Dan satu negeri, yaitu Moab, mereka takut, ya, yang dipimpin oleh Balak. Mereka takut, waduh, jangan-jangan nanti kita dikalahkan ya oleh orang Israel ini. Maka Balak yang memimpin negeri Moab itu mencari cara bagaimana ya supaya orang Israel bisa kalah. Maka ia menyuruh pesuruh-pesuruhnya, ya, orang-orang untuk mendapatkan, yaitu Bileam, supaya mengutuk orang Israel ini. Namun Tuhan tidak mengizinkan, sehingga pada akhirnya Bileam malah memberkati orang-orang Israel. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah Bileam memberkati orang Israel. Nanti kalau kita membaca di Bilangan pasal 22 sampai 24. Jadi adik-adik, untuk lebih memahami bagaimana cerita Alkitab pada pagi hari ini, mari kita menyaksikan video berikut ini. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku.
Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau,
dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Ya, adik-adik, tadi kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah mendengar bersama, melihat bersama video tadi bagaimana Bileam memberkati orang-orang Israel. Ya, di cerita tadi kita melihat Raja Moab, yaitu Balak, ketika ia sudah mulai cemas mendengar bahwa bangsa Israel sudah mendapatkan kemenangan untuk berperang, dan ia mulai mencari cara bagaimana untuk orang-orang Israel ini bisa dikutuk. Ya, ia mencari cara untuk mencari pertolongan dari seorang yang hebat, yaitu Bileam. Namun rencana itu gagal. Tuhan tidak mengizinkan untuk mengutuk orang-orang Israel. Malah Tuhan memakai Bileam untuk memberkati orang-orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, tentu adik-adik, kita juga mau diberkati oleh Tuhan. Saya juga, ya, mau diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita ini diberkati oleh Tuhan? Apakah Tuhan memberkati adik-adik kalau setiap hari ngomel-ngomel, setiap hari bersungut-sungut, setiap hari berkelahi, setiap hari memberontak sama papa mama, tidak percaya akan pertolongan Tuhan? Tentu tidak. Nah, adik-adik, kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita jangan ngomel-ngomel, kita jangan berkelahi, kita jangan memberontak kepada orang tua. Namun kita percaya akan janji Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Baik adik-adik, sekarang kita menghafalkan ayat hafalan. Ya, kita hafal ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Bilangan pasal 24 ayat ke-17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Sem. Bilangan pasal 24 ayat yang ke-17. Ya, mari adik-adik kita menyebutkan ayat hafalan ini bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Bilangan pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Sem. Ya, Bilangan pasal 24 ayat 17. Ya, adik-adik sekolah minggu, di sini dikatakan di ayat hafalan kita ini adalah bintang terbit dari Yakub. Ini menjelaskan juga bahwasanya dari keturunan Israel nantinya akan lahir Yesus Kristus. Ya, jadi pada masa-masa juga sekarang ini adik-adik adalah masa-masa Advent untuk memasuki hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Maka mari kita juga mempersiapkan diri kita untuk nanti kita merayakan Natal.
bagaimana Yesus datang ke dunia untuk menjadi manusia dan menyelamatkan kita, sehingga pada akhirnya kita semua adik-adik sekolah minggu mendapat hidup yang kekal. Sekarang kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami mulai dari awal ibadah kami ini sampai sekarang. Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami boleh belajar firman Tuhan. Dan inilah kami adik-adik sekolah minggu, semua yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan berkati. Dan juga keluarga, papa mama kami Tuhan tolong. Dan juga kami berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu ini, Tuhan berkati mereka supaya kelak menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Juga kami berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu ini, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat untuk semakin bertumbuh dan mengenal Kristus sebagai juru selamat. Terima kasih ya Tuhan, inilah kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke depan. Tuhan tolong dan sertai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.